Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nugraha Nityanegara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, NIM 0201112817222236. Baiklah, video ini sebenarnya dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kewarganegaraan, yang dimana pembahasan video ini adalah korelasi hukum kewarganegaraan dengan wabah virus corona di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang diawali dengan pengertian warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, warga negara adalah warga suatu negara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi warga negara itu adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan harus terpenuhi. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mata hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi antar kelompok, ras, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Salah satu hak warga negara Indonesia yang pada saat sekarang ini sedang menjadi perhatian dan sorotan oleh semua orang adalah hak untuk hidup aman dan nyaman, serta hak kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk seluruh warga Indonesia. Yang telah kita ketahui, pada awal tahun 2020 ini Indonesia sedang dihebohkan dengan serangan COVID-19 atau yang lebih sering disebut dengan virus corona. Virus corona ini sendiri memiliki beberapa gejala, yaitu yang pertama, demam tinggi disertai dengan flu, mengalami batuk parah, sesak napas karena sistem pernapasan diserang oleh virus tersebut, mengalami pilek dan sakit kepala, dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit virus corona. Sebenarnya kronologi kasus virus corona ini masuk ke Indonesia pertama kali itu terdeteksi pada 14 Februari 2020 di daerah sekitar Depok. Pasien kasus pertama ini dan kedua merupakan ibu dan anak yang memiliki teman dansa dari seorang warga negara Jepang yang terjangkit virus corona saat di Malaysia. Warga Jepang tersebut mengabari pasien melalui telepon bahwa dirinya positif corona. Perempuan 31 tahun itu pun kemudian menyampaikan kepada dokternya. Dia kemudian dipindahkan ke RSPI dan dikonfirmasi positif corona pada 1 Maret 2020. Pemerintah pun segera melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota keluarga pasien dan para anggota dan staf klub dansa pasien tersebut. Setelah penemuan kasus pertama, pemerintah terus melakukan tracking dengan penelusuran aktivitas mereka hingga kemudian ada dugaan virus corona tersebut tersebar di lokasi yang sama saat kasus pertama, melakukan kontak dengan warga negara Jepang tersebut di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Penelusuran yang dilakukan dengan metode cluster, yaitu mencari orang-orang yang berada di lokasi yang sama, yaitu di restoran itu pada 14 Februari 2020 dengan warga negara Jepang tersebut. Telah ditemukan kasus ketiga dan keempat yang diketahui berada di lokasi yang sama dengan kasus pertama, dan ada kemungkinan tertular virus COVID-19 di saat yang sama di restoran tersebut.
Dari kasus pertama yang terjadi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia dianggap terlambat dalam penanganan dan pencegahan wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia terkesan sangat santai dalam menanggapi pengaduan yang telah terjadi karena wabah virus corona tersebut di berbagai dunia, serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terkesan tidak begitu tegas dan dianggap kurang melindungi hak warga masyarakat. Pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan rakyat lantaran banyaknya korban yang berjatuhan akibat pandemi virus corona ini. Padahal hak kesehatan warga dijamin pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara internasional, hak atas kesehatan ini juga dilindungi melalui pasal 12 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ECOSOC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kebijakan pemerintah Indonesia yang hanya mengimbau masyarakat Indonesia agar melakukan social distancing atau mengambil jarak aman dari aktivitas sosial dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kemudian disusul oleh Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang juga melakukan imbauan kepada para staf dan pekerjanya untuk bekerja di rumah. Kepada pimpinan perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Namun sayangnya langkah ini hanya sebatas imbauan dan tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah tidak serius dan berani mendesak pengusaha agar turut mencegah risiko penularan COVID-19 ini. Padahal pekerja sangat rentan tertular, baik dalam perjalanan maupun tempat kerja. Di tempat kerja ataupun dalam perjalanan pulang di tempat kerja dan dalam masa social distancing ini, pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, baik kelompok pekerja formal ataupun non-formal maupun yang tidak bekerja. Pemerintah wajib menyediakan akses kesehatan gratis bagi masyarakat untuk memeriksakan diri bila mana mengalami gejala serupa seperti terinfeksi COVID-19 tersebut. Dan DPR RI juga wajib untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menangani COVID-19 ini dan memastikan hak warga atas kesehatan terjamin. Pemerintah dan DPR RI bekerja sama untuk memastikan pemenuhan atas hak kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi dan non-diskriminasi. Sekian penjelasan dari saya, dan kurangnya saya minta maaf jika kurang, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.